Menurut Erlangga Hartarto, silaturahmi politik ini merupakan kunjungan balasan setelah sebelumnya sejumlah elit Partai Golkar berkunjung ke kantor baru Partai Nasdem beberapa waktu yang lalu. Pertemuan antara dua partai koalisi pemerintah ini berlangsung tertutup selama kurang lebih 2 jam. Saat memberikan pernyataan kepada awak media, Erlangga menyebut pertemuan ini sebagai pertemuan Rabu Pon. Ditanya mengenai kemungkinan bergabung jadi satu koalisi, Erlangga Hartarto menjawab diplomatis. Teman-teman TV, Pak. Pak Surya. Pertemuan hari ini, saya ingatkan hari ini adalah Rabu Pon. Jadi pertemuan Rabu Pon ini yang kemarin saya sampaikan, hari Rabu perlu diperhatikan, ya hari ini. Dan hari ini adalah silaturahmi dua partai. Dan partainya sama-sama partai pendukung Bapak Presiden Joko Widodo untuk 2 periode. Jadi jelas hadir di sini abang saya senior Pak Surya Paloh yang juga alumni Partai Golkar. Beliau ini 43 tahun di Partai Golkar. Dan kalau dihitung rata-rata seluruh pengurus DPP ditambahkan ketua Dewan Pakar di rata-rata semuanya lebih kecil dari 43 tahun. Sehingga tentu komunikasi dan silaturahmi antara Partai Golkar, saya dan Pak Surya Paloh, komunikasi selalu terjaga dan ini sudah menjadi komitmen. Isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju makin kencang. Beberapa kali Presiden Joko Widodo melempar sinyal perombakan kabinet tinggal menunggu waktu. Salah satu sinyal reshuffle yang menjadi perbincangan adalah tidak hadirnya menteri-menteri dari Partai Nasdem dalam rapat yang digelar Presiden Joko Widodo di Istana Selasa siang. Yang paling mencolok adalah ketidakhadiran Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dalam rapat membahas ketahanan pangan. Presiden Jokowi hanya memanggil Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, dan juga Kepala Bulog Budi Waseso. Namun saat ditanya mengenai isu reshuffle, mereka membantahnya dan menyebut urusan reshuffle adalah kewenangan Presiden. Saya ngurusi beras, ngurusi cabai, ngurusi telur, ayam, daging ayam. Kalau reshuffle itu punya haknya Bapak. Sebagai Mendak tapi sebagai ketum, Pak. Iya, semua ngurus itu aja saya. Ya cuma bertiga urusan beras ya. Ini kan soal penyaluran, soal operasi pasar. Mendak itu stabilisasi. Saya pelaksananya. Pak Arief itu Badan Pangan Nasional yang ngitung neracanya nanti kebutuhannya berapa. Yang di hulu Mentan nggak diundang berarti? Apa? Yang di hulu Mentan sebagai... Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Tapi ya? titipannya nggak bahas soal apa-apa terkait isu reshuffle gitu ya Pak? Oh, nggak ada hubungannya dengan itu. Ya, seperti tadi Pak Mendak saya. Oke? Terima kasih ya. Di rapat lainnya yang membahas ekonomi dan investasi, Presiden Jokowi juga tidak menyertakan menteri dari Nasdem. Namun lagi-lagi, mereka yang hadir enggan bicara soal reshuffle. Bahwa Presiden itu kan adalah komandan. Kami menteri ini adalah pembantu. Yang namanya pembantu pasti ada penilaian dari bosnya. Dan yang tahu menilai siapa nilai berapa itu hanya bos saja, Presiden. Kami sesama sopir angkot nggak boleh saling mendahului dan nggak boleh saling menilai. Saya kan belum tentu juga bagus juga. Masa saya harus menilai yang lain? Nggak tahu ada isu reshuffle. Masa? Ya, saya malah nggak tahu karena saya menterinya ngurus investasi, tiap hari mikirin investasi sampai isu-isu itu saya nggak dengar ya. Politik nanti aja, tunggu hari Rabu. Hari Rabu, Pak. Berapa ada Pak? Setiap hari Rabu ditungguin. Ya, terima kasih. Ini dibahas nggak Pak di dalam? Rabu pagi ada agenda nggak Pak di sini? Rabu pagi, besok pagi? Belum tahu. Belum tahu Pak. Dimaksud lagi yang Rabu nanti maksudnya apa Pak? Tungguin tiap hari Rabu maksudnya. Pagi tadi Presiden Jokowi kembali melempar sinyal bahwa reshuffle tinggal menunggu waktu. Saya sudah sampaikan kan kemarin, tadi malam sudah saya sampaikan. Masa saya ulang lagi. Yang jelas hari ini adalah Rabu Pon.
Beberapa pertemuan Presiden Joko Widodo dengan sejumlah tokoh di istana sejak awal Januari lalu juga disebut-sebut merupakan sinyal perombakan kabinet. Di antaranya adalah Ketua Umum P3 Mardiono, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, politikus PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan yang terbaru adalah Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Sunanto. Meskipun tidak satupun dari mereka mengaku membahas isu perombakan kabinet. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Isu reshuffle berembus kencang, namun hingga kini belum juga diumumkan siapa menteri yang akan diganti. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami pengamat politik Ujang Komarudin. Selamat sore, Pak Ujang. Selamat sore, Bang Daffi. Siap. Pak Ujang, akhir-akhir ini kita lihat sejumlah tokoh datang ke istana, kemudian juga ada peristiwa politik pertemuan antara satu partai dengan partai yang lain. Hari ini kita lihat Nasdem bertandang ke Golkar. Jika kita kaitkan dengan isu reshuffle, sebenarnya seperti apa bacaannya, Pak Ujang? Ya, dulu kan konstruksi reshuffle-nya itu mengarah kepada Nasdem, karena Nasdem dianggap mencapreskan Anies Baswedan. Kita tahu bahwa Anies Baswedan dianggap antitesa Jokowi dan itu ya tanda petik tidak terlalu disukai oleh istana atau Pak Jokowi. Nah, saya sudah katakan dan itu sebenarnya di belakang layar sudah diakui juga oleh petinggi-petinggi Nasdem. Bahkan saya dapat informasi menteri-menteri Nasdem juga sudah dipanggil Jokowi gitu. Bahkan juga yang lebih ekstrim lagi katanya ya sudah tidak nyaman gitu dalam konteks sering dikait-kaitkan dengan reshuffle atau diganti. Nah, jadi saya mengatakan ya kemungkinan reshuffle itu ya ada, tapi ya tadi tidak hari ini, tidak Rabu Pon. Nah, kalau kita lihat kebiasaan Pak Jokowi ya mereshuffle sejak periode pertama beliau gitu ya hingga sekarang itu sudah 7 kali reshuffle. Nah, kebanyakan atau umumnya itu memang terjadi di Rabu Pon. Tetapi pernah juga kalau nggak salah, tolong saya dikoreksi, kalau nggak salah itu pernah juga di hari Jumat. Jadi sejatinya bisa saja Pak Jokowi mereshuffle itu di Rabu Pon, nanti di 8 Maret itu ada lagi Rabu Pon itu 8 Maret. Atau juga bisa juga di bulan ini di hari yang lain, hari Jumat tadi. Jadi segala kemungkinan itu bisa terjadi. Karena dalam konteks presidensial, Pak Jokowi sebagai presiden bisa mereshuffle kapanpun. Karena punya hak prerogatif. Jadi kapanpun bisa melakukan reshuffle itu. Dan arah-arah reshuffle itu memang ke Nasdem. Oleh karena itu tidak aneh, tidak heran kemarin banyak tokoh yang dipanggil ke istana termasuk Pak Surya Paloh. Saya melihatnya indikasi-indikasi itu banyak. Tadi salah satunya sudah dijelaskan juga oleh iNews TV ya bahwa dalam gambaran video tadi kita menyaksikan menteri-menteri dari Nasdem tidak diundang dalam rapat-rapat di istana. Artinya itu indikasi besar, indikasi kuat bahwa kelihatannya reshuffle itu akan dilakukan tapi nanti mungkin menunggu waktu yang tepat begitu. Oke, kita lihat itu menjadi salah satu indikasi. Jika dari kacamata Anda, kalau boleh menerka, kemarin Presiden memanggil Ketua Umum Nasdem Surya Paloh. Kira-kira apa yang ditegaskan seorang Presiden Joko Widodo kepada Ketua Umum Partai yang disinyalir anggotanya, kemudian kadernya ini terkena reshuffle? Ya, saya sih menganalisa ada 2 hal ya. Ini analisa saya. Pertama, kalau Nasdem itu konsisten dengan dukungannya ke Anies, artinya Nasdem akan bersama-sama PKS dan Demokrat membentuk koalisi perubahan, katakanlah seperti itu. Ya artinya ya Nasdem harus merelakan menteri-menterinya di reshuffle. Karena memang beda perspektif, beda pandangan, beda dukungan antara Nasdem dengan Pak Jokowi. Itu sudah beda patsun politik. Oleh karena itu ya kemungkinan kalau Nasdemnya konsisten mengusung Anies dengan koalisi perubahannya itu, ya maka ya reshuffle itu akan terjadi, akan dilakukan. Tetapi yang kedua, kemungkinan kedua yaitu kalau Pak Surya Palohnya dengan Pak Jokowi kompromi gitu ya, kompromi kita tidak tahu deal-deal politik apa yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Misalkan ya sudah saya tetap di pemerintahan, tapi tolong amankan juga kabinet saya Pak Jokowi, bisa saja. Jadi saling menjaga satu sama lain, saling menjaga segala kemungkinan yang terjadi ke depan. Jadi hanya 2 kemungkinan saja kalau Anies misalkan mendukung konsisten
Nasdem mendukung Anies secara konsisten, maka reshuffle mungkin terjadi. Tapi di saat yang sama juga bisa saja Pak Surya Paloh juga berkompromi dengan Pak Jokowi. Oleh karena itu kita tidak tahu apa yang dibicarakan oleh kedua belah pihak. Ya mungkin hanya Tuhan yang tahu pertemuan hari Kamis yang lalu itu. Dari perspektif politik saya melihatnya, ya kita tunggu. Kalau memang nanti ada reshuffle, ya berarti memang Nasdem konsisten mendukung Anies Baswedan. Kalau tidak ada reshuffle, berarti sudah ada kompromi, sudah ada deal-deal politik antara Surya Paloh dengan Pak Jokowi. Oke, artinya kalau benar yang Anda katakan reshuffle ini dilakukan sifatnya politis, bukan berdasarkan kinerja dari para menterinya, Pak Ujang. Ya, saya sudah katakan jauh-jauh hari bahwa penilaiannya akan lebih banyak didominasi oleh dimensi politis atau faktor politis. Ya, itu kan sebenarnya diakui dalam perdebatan-perdebatan narasi politik kita ya, termasuk di televisi ketika saya jadi narasumber ya. Saya katakan bahwa ya ini dimensinya politis. Walaupun memang banyak pihak termasuk pihak istana membantah kalau ini politis. Ya tidak di mana politisnya orang yang akan direshuffle itu mengenai menteri dari Nasdem. Dan menteri dari Nasdem juga sudah tidak nyaman. Ya sudah tidak, katakanlah tidak datang ke kantor kan begitu. Sudah tidak dipanggil rapat oleh Pak Jokowi. Itu ya saya katakan tadi indikasi besar bahwa di situ mungkin saja terjadi reshuffle. Saya meyakini ini soal perbedaan politik antara Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi, di mana Pak Surya Paloh mendukung Anies Baswedan yang menjadi antitesa Jokowi, dan di saat yang sama Pak Jokowi punya pilihan capres sendiri. Kelihatannya ya saya sih menganalisa ya, konsisten dengan analisa saya, kelihatannya Pak Jokowi itu arah-arahnya ke Ganjar seperti itu. Nah disitulah letak isu reshuffle itu ya mengharu-birukan narasi politik kita, karena memang nilainya politis bukan kinerja. Nah kalau kinerja ini kan menteri-menteri lain juga banyak yang jelek, banyak yang tidak perform, banyak yang bermasalah juga. Kenapa teropong reshuffle itu atau fokus perhatian reshuffle itu pada menteri-menteri Nasdem? Ya karena salah satu indikasinya karena Nasdem mencapreskan Anies Baswedan yang menjadi antitesa dari Pak Jokowi begitu. Artinya kalau bisa kita lihat dalam konteks ini Jokowi memainkan peran sebagai kingmaker begitu, Pak Ujang? Ya, saya meyakini seperti itu, Bang Davi. Kenapa? Dulu mungkin Pak Jokowi belajar dari Pak SBY ya, presiden sebelumnya di tahun 2014. Pak SBY itu membebaskan ketika itu tidak memihak, walaupun biasanya Pak Hatta Rajasa maju ketika itu sebagai cawapres mendampingi Pak Prabowo, tapi membebaskan, tidak ngotot untuk bisa memenangkan Prabowo maupun Hatta. Maka yang menang ya Pak Jokowi. Ya ketika Pak Jokowi menang, mohon maaf ya kita ini jarang ketika sudah punya jabatan, ketika sudah tidak punya kekuasaan kan jarang dihormati. Maka Pak SBY banyak dikerjai, termasuk Partai Demokratnya kan akan dikudeta gitu loh. Beberapa waktu yang lalu oleh Pak Muldoko kan, itu bagian daripada proses politik yang walaupun mantan presiden tapi bisa dikerjai oleh siapapun. Nah Pak Jokowi ini pun tidak mau seperti itu. Pak Jokowi ingin jadi kingmaker, ingin menentukan ketika beliau sudah lengser, maka pasti akan mendukung capres cawapres tertentu. Pasti. Kenapa? Kalau sudah pasti begitu, maka disitulah dia akan menjadi kingmaker. Baik. Dan kenapa masih kuat? Karena masih memegang jabatan politik ya, punya APBN, punya telunjuk, punya power politik, punya birokrasi, punya pengusaha, punya jaringan, punya instrumen hukum, punya polisi, punya tentara, ya punya kejaksaan, semua dimiliki oleh presiden. Baik. Dan disitulah sebenarnya kekuatan sebagai seorang kingmaker yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Baik. Sampai saat ini banyak yang masih dakdikduk menanti reshuffle, betulkah terjadi atau tidak, kita nantikan terus karena hari ini masih Rabu Pon dan belum berakhir hari ini. Terima kasih Pak Ujang Komarudin sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore.